Well, hola people, konnichiwa. Begin bersama Salvian di channelnya Kudetek. Kalau tunjangan kalian tuh tembus 50 juta per bulan, padahal kebutuhannya tuh cuma 3 juta per bulan, sisanya buat rakit PC aja, Pak. Iya kan? Total harga PC ini cuma 30 jutaan aja kok. Nah, dari sisa uang tunjangan kalian tadi, bisalah dipakai buat beli otak di rumah makan pagi sore ataupun siang malam. Yang pasti, kalau udah beli otak, jangan lupa daftar bimbel di AIWO atau Kumon. Biar ya bisa belajar matematika dasar gitu ya. Nggak mau kan kena tipu pas lagi beli beras? Ya kali beli beras sebulan tembus 12 juta, rumahmu ada food courtnya atau gimana itu bro? Udahlah ya, yang YP-nya tadi ya, soalnya itu cuma kejadian di dunia Oke, kita balik lagi lah ya ke video ini. Seperti yang kalian lihat, ini adalah PC dari MSI. Ini kita hidupin dulu. Yang memang sangat bisa dipakai untuk keperluan produktivitas kelas berat ya, macam pengawasan dan perhitungan anggaran. Maksudnya pengawasan CCTV sama perhitungan anggaran komplek rumah kalian. Apa aja komponen yang dipakai? Let's go kita bahas. Mulai dari prosesornya terlebih dahulu. Tentu ya kita pakai dari kubu Intel karena memang lebih familiar aja. Ini adalah Intel Core Ultra 7 265KF yang punya 20 core dan 20 thread bre. Tapi core-nya tuh terbagi-bagi ya. Ada 8 performance core dan 12 efisiensi core dengan turbo clock up to 5,5 GHz dan power limitnya up to 250 Watt. Dan komponen kedua nih ada GPU alias VGA card-nya. Tentu kita pakai GeForce RTX 50 series yang juga lebih familiar, lebih baru juga itu. Ini adalah MSI GeForce RTX 5070 Ti 16GB Gaming Trio OC yang udah punya fitur DLSS 4 Multi-Frame Generation. Tapi maaf nih ya, buat pegawai boomer, game Zumanya itu belum support DLSS 4. Oke, lanjut buat memori sama storage-nya. Di sini pakai RAM dari Raja Batu alias Kingston Fury Beast berkapasitas 64GB 4800 MB transfer per second. Dan buat storage-nya dari MSI Spatium M461 kapasitasnya 1TB. Kalau buat CPU cooler-nya kita langsung aja pakai all-in-one liquid cooling dari MSI juga, itu Core Liquid A15 360 ARGB. Tapi sayangnya water block-nya itu masih belum punya display. Bukan modelan display gitu ya. Padahal bisa tuh buat ngenampilin atau display foto bos kalian yang hot jeletot itu. Nah, buat power supply-nya kita langsung kasih yang kapasitasnya 1000 Watt. Dari MSI juga itu MSI MAG A1000GL. 1000 Watt 80 plus gold, bre. Ingat bre ya, kalau buat PC nggak apa-apa banget dikasih lebih dari kebutuhannya. Terus buat casing yang digunakan, kita kasih yang panas beringas ganas. Maksudnya kata panas di sini tuh bukan panas yang temperaturnya ya, bre ya. Mana mungkin komponen kalian panas kalau udah pakai casing MSI MPG Velox 300R Airflow PZ. Soalnya udah dapet bonus 3 buah kipas. 2 kipas di depan diameternya itu 160 mm dan kipas satu di belakang itu diameternya 120 mm, bre. Dan komponen terakhir ini ya, pemeran utama di video ini, motherboard MSI MAG B860 Tomahawk Wi-Fi. Sebuah motherboard yang didesain buat para gamer yang mengincar stabilitas, durabilitas, dan pastinya tetap DIY friendly. Stabilitasnya terjamin karena dibekali power design berjumlah 12 plus 1 plus 1 plus 1 power stage dan ditambah berkombinasi 2x8 pin CPU power yang bisa dipastikan kalau motherboard ini sanggup buat ngehandle prosesor kepala 7 ataupun kepala 9 sekaligus dari Intel Core Ultra 2 series alias Intel Arrow Lake. Nah, kehadiran ekstra suplemental PCIe power juga memastikan GPU itu berjalan stabil tanpa khawatir power surge gitu ya. Jadi kalian pede gitu loh buat di overclocking ataupun buat ngejalanin task berat macam rendering 3D ataupun gaming ekstrim atau komputasi AI kelas berat gitu ya. Durabilitasnya juga terjamin karena board PCB motherboard ini terdiri dari 6 layer yang setara material komponen server, Pak. Heatsink VRM dan heatsink chipsetnya juga udah cukup proper. Slot PCIe-nya juga udah pakai Steel Armor 2 yang lebih kuat buat nopang VGA modern yang terkenal obesitas itu. Maksudnya makin gede gitu loh GPU sekarang ya kan. Jadi biar kalian nggak khawatir bengkok aja tuh slot PCIe-nya. Kalau buat fitur DIY friendly-nya juga berjibun ya, mulai dari Easy M.2 Shield dan Easy M.2 Clip buat pemasangan storage yang seamless. Terus ada Easy PCIe Release buat ngelepas pasang
GPU lebih gampang tanpa khawatir jari kalian kena lecet atau merah-merah gitu ya. Terus ada easy antena buat pemasangan antena WiFi. Terus yang kesannya perintilan juga ternyata asik pak. Ada easy front panel cable yang masih jadi ketakutan buat para pemula kalau merakit PC. Padahal gampang sekali ya masang front panel itu ya. Terus ada easy con design yang ringkas kabel ARGB header dan fan header jadi satu kabel aja. Dan yang nggak kalah penting pak, tentu aja easy overclocking buat ningkatin performa prosesor sama memori. Jadi memang easy semua ya, gampang semua gitu loh. Nah sekarang kita bahas spesifikasi motherboardnya ini bre. Pakai chipset Intel B860 yang berarti pakai soket LGA 1851 yang berarti cuma bisa support satu generasi saja dari Intel, yaitu Intel Core Ultra Processor Series 2 alias Intel Arrow Lake. Kalian nggak bisa pakein prosesor Gen 14, Gen 13 ataupun Gen 12 ya. Itu nggak bisa karena itu soket 1700 gitu loh. Slot RAM-nya itu ada 4 buah ya yang sanggup menampung memori up to 256 GB dengan kecepatan up to 9200 MB transfer per second. Slot PCIe X16-nya ada 2 juga ya. Yang satu support PCIe Gen 5 dari CPU dan satunya lagi masih PCIe Gen 4 dari si chipsetnya. Slot M.2 NVMe-nya ternyata ada 3, tapi yang support PCIe Gen 5 cuma M.2 yang pertama aja bre. Konektivitasnya selain punya port LAN 5 GB, motherboard ini juga udah support Wi-Fi 7 yang antenanya udah disediakan juga ya kan. Dan untuk Bluetooth-nya juga udah support juga versi 5.4. Dan buat I/O portnya di back panel itu banyak sekali ya. Highlightnya tentu di port Thunderbolt 4. Terus ada total 8 buah port USB Type A dan 1 buah port USB Type C. Port display outputnya ada DisplayPort dan juga port HDMI. Sisanya ada port LAN 5 GB, port audio, port antena, dan tombol untuk CMOS sama BIOS juga. Jadi itu dia untuk komponen yang ada di PC ini. Setelah kita hitung-hitung ya, total harga komponennya itu sekitar 36.600.000 sekian. Ya masih ada sisa 13 jutaan lah kalau tunjangan ortu kalian tuh 50 juta per bulan. Banyak sekali itu ya. Oh ya bre, Intel sama MSI lagi ngadain promo super bombastis dalam rangka Intel Gamer Day sampai tanggal 14 September. Jadi kalau kalian beli prosesor Intel generasi ke-14 dan motherboardnya MSI yang chipset Z790 ataupun B760 secara bundling, itu akan mendapatkan game Battlefield 6 secara gratis. Nih, untuk informasi aja, for your information, harga dari game Battlefield 6 itu sekitar 800 ribuan bre. Jadi ini ya worth it lah. Ya, beli prosesor sama Mombo dapat game 800 ribu gitu. Gas langsung aja beli bre. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan performa dari PC 36 juta ini. Mulai dari performa prosesornya ya. Kita juga cobain overclocking tipis-tipis ya lewat klik BIOS X-nya MSI. User interface yang easy mode sangat simple bre. Menu overclockingnya juga langsung nampil di homepage. Kita cuma cobain MSI Performance Preset yang MSI Performance Setting dan memorinya kita cobain yang XMP1 di 5200 MB transfer per second. Hasilnya performa single core meningkat hampir 10% dan performa multicore-nya itu meningkat sekitar 3%. Performa pas in-game juga lumayan berasa bre. Kita ada tes yang CPU bound gamenya yaitu Dota 2. Rata-rata performanya itu meningkat 18% atau sekitar 12% dari rata-rata performa defaultnya. Menurutku ini hasil overclock yang cukup asik ya buat penggunaan harian bre. Detail suhu dan dayanya juga nggak begitu naik signifikan. Rata-rata suhunya itu cuma naik 2 derajat Celcius dari 75 menjadi 77 derajat Celcius. Rata-rata TDP-nya juga cuma naik 4 watt aja dari yang tadinya 196 watt pada kondisi default menjadi 200 watt setelah di overclock tadi. Dan for your information, multicore dari Core Ultra 7265KF ini jauh lebih tinggi dari Ryzen 7 9700X, bahkan kalau diadu sama Ryzen 9 9400X bre. Core Ultra 7265KF ini tetap lebih kenceng. Kalau buat performa GPU RTX 5070 Ti Gaming Trio, walau cuma line up mainstreamnya MSI, ternyata punya graphics core yang lebih tinggi dari unit Zotac AMP Extreme Infinity yang notabene merupakan line up premium dari si Zotac ya. Performa AI-nya juga lebih kenceng ya. RTX 5070 Ti Gaming Trio ini bisa dapat lebih dari 120 token per second di pengujian LM Studio. Sedangkan di unitnya Zotac cuma dapat 104 token per second. Buat generate image juga udah kenceng bre. Satu image itu cuma butuh waktu 1 detik aja. Super satset lah ini. Terus buat performa 3D renderingnya di scene barbershop yang cukup kompleks ini juga bisa kelar kurang dari 1 menit berkat fitur Nvidia Optic di aplikasi Blender. Kalau buat editing video jelas bukan masalah yang berarti buat PC ini. 36 juta bro. Preview konten 4K di set full ya. Memang lancar jaya sentosa lah. Tidak ada kendala ya. Render time video 4K durasinya 10 menit beres dalam waktu 4 menit lebih dikit. Sedangkan render video 1080p durasinya 10 menit itu cuma butuh waktu 1 menit langsung kelar. Oke, sekarang kita lanjut ke performa gamingnya. Udah barang tentu ya. Kombinasi Intel
Intel Core Ultra 7265KF plus RAM-nya 64GB dual channel plus RTX 5070 Ti 16GB sudah bisa dengan leluasa main game triple era takanan di resolusi tinggi berkat fitur andalan dari Nvidia yaitu DLSS 4 Multi-Frame Generation. Resolusi tinggi ini maksudnya resolusi 4K ya bro ya. Contohnya aja game Doom The Dark Age yang terkenal haus VRAM itu ya. Bisa dengan mudah tembus 100 FPS di resolusi 4K walau dengan mengaktifkan Path Tracing ya. Kalau turun sedikit ke resolusi 2K, rata-rata FPS-nya udah mepetin 200 FPS bre. Game kedua ada Monster Hunter Wilds. Game ini cocok banget dimainin bareng monitor 4K gaming yang 180Hz ke atas ya. Sedangkan kalau cuma main di resolusi 2K, rata-rata FPS-nya tembus 280 FPS bre. Selanjutnya ada game Black Myth Wukong yang tentu aja kita tes di preset sinematik. Ternyata hasil performa 4K dan 2K-nya tidak jauh berbeda, cuma selisih 20 FPS bre. Jadi ya mending langsung main di resolusi 4K aja. Kalau di game Cyberpunk 2077, performa 4K pas aktifin Path Tracing itu masih asik juga nih. Masih tembus di 100 FPS rata-ratanya. Sedangkan kalau cuma main di resolusi 2K, dapat rata-rata di 180 FPS dengan Path Tracing on. Menarik banget kan? Performa game-game yang udah support DLSS 4 tadi. Gimana nih performa game lain yang belum support DLSS 4? Kita ada tes Horizon Zero Dawn yang cuma mentok teknologi DLSS 3. Ternyata hasilnya masih sangat ajib ya. Di resolusi 4K bisa tembus 150 FPS plus. Sedangkan di resolusi 2K udah pasti tembus 200 FPS lebih. Terus di game Forza Horizon 5 kita tes di preset Extreme dengan Ray Tracing High. Performa di resolusi 4K masih sangat aman di atas 150 FPS. Sedangkan performa 2K-nya masih tumpah ruah di atas 200 FPS. Kalau buat performa game kompetitif gimana bang? Kita ada sampel 2 game. Pertama ada game CS2 yang kita mainkan pakai preset low di resolusi 4K hampir mepetin 300 FPS nih. Sedangkan buat game Valorant walau main dengan preset high, FPS yang didapat tuh masih sangat berlimpah, bahkan rata-ratanya di atas 400 FPS. Jadi gimana? Apakah kalian puas dengan performa PC yang harganya gak sampai 50 juta ini? Coba dah komen, atau mungkin ada opsi lain yang bisa kalian gunakan ya. Ya tapi kalau kalian pengen rakit PC full MSI, mungkin ini bisa ditiru sih ya. Terakhir kita mau intip penggunaan daya dari PC ini bre. PC 36 juta penggunaan dayanya gimana sih? Kita lihat di kondisi idle, butuh daya sekitar 90 watt. Idle tuh tidak dipakai apa-apa gitu lah. Kalau dipakai buat nonton YouTube aja nih ya, PC 36 juta dipakai buat nonton YouTube, dayanya tuh gimana? Kita coba nonton resolusinya 4K itu sesuai jeroannya, itu butuh daya sekitar 105 watt. Dan kalau main game Monster Hunter Wilds udah tembus 400 watt ini PC ya. Ini kalau coba kita hitung ya buat main game selama 8 jam dalam sehari, pakai tarif listrik 3.500 watt, biaya listrik sehari itu cuma sekitar 5.000 rupiah. Dan kalau sebulan itu sekitar 165.000 rupiah. Masih worth it lah ya. Lagian kalau orang punya PC ini kayaknya nggak mikirin biaya listrik sih. 5.000 sehari sih ya nggak masalah lah gitu ya. Kecuali kalian ke Starbucks bawa PC ini ya sudah pasti kalian diusir gitu ya. Ngapain bawa PC di Starbucks gitu ya. Oke, sekali lagi kita mau remind ya, kalau MSI dan Intel lagi ngadain promo Intel Gamer Day sampai tanggal 14 September 2025. Jadi selama masa promo ini kalian bakal dapat hadiah secara langsung berupa game Battlefield 6 yang harganya sekitar 800 ribuan dengan syarat harus beli prosesor Intel generasi ke-14 secara bundling dengan motherboardnya MSI yang chipsetnya tuh Z790 ataupun B760. Buat detail promonya, aku taruh di deskripsi video ini Bapak ya. Dan kira-kira itu dia untuk PC dari MSI. Gimana menurut kalian? Ya kalau kalian mau beli motherboardnya aja buat rakitan PC kalian ya tadi kita udah bahas ya. Cukup lengkap ya. Sebenarnya kita di video ini ngebahas si motherboardnya lebih dalam gitu loh bre. Tapi gimana menurut kalian? Coba komen di kolom komentar. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek banget, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna putih karena bukan warna merah lagi. Salvian selaku host di channel Cangman. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.